Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang semuanya ya. Ya, karena mengurus masalah pemrograman itu lebih asik daripada mengurus percintaan. Asik juga. Selamat datang di channel saya. Oke, di sini kita akan, ya, ceritanya kita akan menyelesaikan satu studi kasus ya. Jadi menyelesaikan satu studi kasus yang dimana kita disuruh untuk membuat kalkulator Roman numeral kalkulator ya. Jadi kita punya angka-angka atau angka bilang-bilangan ya, bilangan-bilangan dari mantap kawain ranking anjing. Oke, jadi kita punya suatu bilangan ya. Bilangannya bilangan bentuk dari Romawi, bilangan Romawi. Nah, bilangan Romawi ini nanti dioperasikan dengan kalkulator. Jadi gitu. Jadi jarang ya. Kalau ini memang kalau misalnya dilihat di source code di luar luar sana itu memang salah satu pembelajaran ya. Bagaimana kayak salah satu pembelajaran pemrograman dasar di mana kita harus menyelesaikan satu studi kasus yang seperti itu. Itu memang memang yang memang umum. Tapi di sini ini studi kasusnya ini memang orang umum sebenarnya sih. Karena ada beberapa hal yang akan saya berikan ya. Ini ada PDF-nya, tapi saya sembunyikan karena daripada saya diburu sama universitas sana, mendingan saya nggak share screen aja dulu. Kita share screen-nya ke Nebunnya aja. Yes. Gitu. Jadi di sini kita punya satu studi kasus ya. Yang pertama ini intinya untuk mempelajari hal ini kita bisa uh, bisa mengerti nih perbedaan antara pemrograman konvensional maupun pemrograman OOP atau Object Oriented Programming. Di sini kita juga disuruh kita ya learning outcome-nya itu kita bisa mendeskripsikan fitur utama dari pemrograman OOP ini. Susah juga punya rokok. Oke, dan juga kita bisa harus mendeskripsikan additional feature atau fitur tambahan dari object oriented ini, dan juga kita disuruh untuk membuat program menggunakan OOP itulah, ya. Jadi gitu. Jadi semisal ini studi kasusnya begini nih, kayak ceritanya lah. Ceritanya nih ada seorang anak ini baca artikelnya tentang matematika kuno. Ini Pak Kos bukan ya? Oke, matematika kuno ya. Matematika kuno kan tahu lah bilangan-bilangannya pasti pakai bilangan-bilangan sana. Nggak mungkin kayak bilangannya itu kayak bilangan Arab gitu. Bilangan Arab itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang biasa gitu loh. Ya, yang gini loh. Aduh, Jabari Jabari susah ya. Kayak kita share screen bentar. Saya share screen-nya ke sini. Nah, kita share screen. Mana notepad? Kau notepad. Nah, kayak gini. Ini bilangan Arab nih namanya. Ya, enggak percaya kan? Coba cari aja di Google. Ini bilangan Arab nih. Karena lihat aja lima aja lah kayak jin, ya kan? Terus apa lagi ya? 9 kayak wow. Nah, gitu lah. Ya itu namanya tuh bilangan Arab ya. Ya oke, kita ngelanturnya sebentar aja. Selanjutnya kita fokus lagi ke studi kasusnya. Nah, dia mempelajari artikel atau membaca artikel tentang matematika kuno lah, yang dimana bilangan-bilangannya pasti sesuai dengan zamannya sana. Nah, kemudian dia pelajari bahwa ternyata orang-orang sana itu punya kalkulasi lah, kalkulasi ya segala macam lah. Mereka melakukan satu pertambahan dan segala macam. Nah, when they read into calculation using Roman numeral. Nah, mereka menggunakan angkanya atau bilangannya menggunakan angka Romawi. Angka Romawi tahu kan, yang XX ya XL yang ada di baju gitu loh. Ya, dan di sini niatnya dia punya suatu tugas ya, tugasnya disuruh untuk membuat kalkulator yang ya kalkulator bilangan bilangan Romawi inilah gitu. Ceritanya agak panjang dan juga agak ngantur juga ya. Kayak di situ. Nah, maka dari itu ini kita harus membuatnya lah. Semisal ini dia ini minta bantu dengan kita harus buat kalkulatornya lah, kalkulator buat bilangan-bilangan Romawi ini. Ya, itu ada banyak lah ya. Ini kan studi apa ya, kayak pembelajarannya tentang bilangan Romawi ini bagaimana ini dijelaskan ya dalam PDF-nya. Dijelaskan bahwa ini begini, kalau misalnya untuk subtraktif dan aditif itu bagaimana ya, gitu. Nah, ini kalau misalnya kita boleh jelaskan sebelumnya ya. Kita uh, ngelantur sebentar. Oke, kita ngelantur sebentar. Ada yang namanya itu adalah subtraktif dan juga aditif. Subtraktif itu ibaratkan bilangan yang kita lihat tuh kayak bilangan berkurang begitu lah. Coba di sini. Eh, ya, kita copy, kita paste. Nah,
Kita lihat ya di notepad-nya. Di notepad-nya ini ada ini bilangan bilangan Arabnya ini. Kemudian ada di sini. Ini yang tengah, ini adalah bilangan subtraktif yang di mana kalau misalnya bilangan Romawi kan, kalau misalnya bilangan Romawi itu bikin satu apa? Bikin satu pakai I. Kemudian bikin 5 pakai V. Nah, bilangan 4, kalau misalnya 4 mereka nggak bikin kayak gini. Itu 2, 3, 4. Nggak bikin kayak gini dia. Dia bikinnya pakai ini. Nah, ini yang IV-nya ini adalah namanya subtraktif. Terus yang kanan ini yang namanya aditif. Aditif yang nambah-nambah lah. Jadi dia nggak ada berkurang sama sekali gitu. Ya. II, kalau kalau misalnya 4 ya I-nya 4. Tapi sebenarnya bukan kayak gitu. Karena ada subtraktifnya kita pakai subtraktif. Di sini juga untuk 9, 9 kan 5 yaitu V dengan 4. 4-nya tuh I sampai I-nya sampai 4 kali. Nggak begitu karena kita pakai subtraktif, ya wes pakai IX ini. Nah, ini subtraktif itu ibaratkan ada angka misal kayak satu angka satu bilangan, habis itu belakangnya ada bilangan lah. Itu subtraktif ya gitulah. Mungkin kalian cuma lihat kayak gini udah paham deh. Kalau misalnya kita jabarin secara dalam ini kayaknya makin ngelantur. Oke, selanjutnya. Oke, kalau misalnya untuk bilangan Romawi, kalau misalnya untuk bilangan Romawi setiap simbolnya itu mewakili apa? Nah, nih setiap simbolnya nih. Kalau misalnya 1 itu pakai I, 5 pakai V, 10 pakai X, 50 pakai L, C pakai 100 pakai C, 500 pakai D, dan M itu pakai 1000. Tuh. Ya, pendahuluannya begitulah. Wes, kita lanjut lagi nih. Oke, sebenarnya untuk menambah antara bilangan Romawi, antara dua bilangan Romawi itu kita ada cara-caranya. Caranya 5. Yaitu kita pertama mengkonversikan subtractive notation to additive notation. Jadi kita yang bentuknya subtractive itu kita jadikan aditif ya. Semisal ada yang IV tadi, kita jadikan III gitu. Nah, lihat nih. Kelihatan nggak di notepad-nya? Nah, ada subtraktif. Mampus, nggak kuanu. Semisal ada ini I sama V otomatis jadi I-nya tuh. Ada subtraktifnya. Kalau misalnya ada subtraktifnya, kita ubah lagi jadi aditif. Itu. Kemudian kita baru kombinasikan atau gabungkan lah dua bilangan itu. Bilangan yang sudah kita subtraktif, yang udah kita jadi ya, kalau misalnya ada subtraktifnya kita jadi aditif, kita udah ubah itu semua. Kemudian kita gabung dua-duanya. Ketika gabung, baru kita sorting dari simbolnya dari tertinggi menuju terendah. Kemudian kita simpelkan, kita buat sederhana. Kemudian setelah kita buat sederhana, barulah ada hasilnya gitu. Ya, habis itu convert yang aditif itu jadi subtraktif. Kan awalnya ini udah dijadikan subtraktif nih. Yang awalnya bentuknya subtraktif jadikan aditif. Nah, di akhir ini yang bentuknya aditif kita ganti jadi subtraktif lagi. Nggak paham? Lanjutin aja dulu. Kita langsung ya tinggal sebenarnya sih untuk Anda yang memang punya PDF-nya atau Anda yang memang mengerti pada Roman numeral atau angka Romawi ini, mungkin Anda akan paham lah bagaimana ya. Dan juga ini untuk algoritma ini sebenarnya ada di dalam Google, jadi bisa untuk ditonton begitu. Oke, seperti contoh gini, kita copy paste dulu. Nah, asik juga, save, langsung kita save, langsung save. Mampus, ku copy balik. Sabar. Waktunya masih banyak. Save, langsung kita save. Nah, tuh, udah kelihatan lah di notepad ya. Kalau nggak kelihatan, udah biar ya rasain aja. Oke, di sini input. Sekarang ada dua angka, dua bilangan nih, yaitu MDCX dan LII. Ini apa ini? M itu 1000 ya, D itu 500, C itu berapa begitu ya? Ini nggak jelas kalau misalnya kayak gitu. Oke, kita lihat. Oh ya, M itu berapa? M itu 1000. 1000 ditambah D itu 500, 500 tambah 100. CX ya itu ya. CX berarti kalau misalnya nggak ada CX, XC itu ya. Oke, 1500 dengan C itu 100 dan juga X itu 10. XL ya ini ya. Kalau misalnya ada XL berarti 4, 40 dan juga 3. Jadi bisa dibilang anjing megang rokok aku. Oke.
Coba kita terjemahkan lah. Berarti MDCXLII itu sama dengan 1000 ditambah 500 ditambah C-nya. C-nya itu 100. Ditambah XL. XL itu 40 ditambah 3. Ya. Jadi ini hasilnya adalah 500 C 1000 kan tambah 100 C 100 kan berarti 600 bangsat. Set 600 43. Nah, malah aku save. Oke, 1643 ya. Dan juga CD. CD ini bukan celana dalam, ini 400. Ya. CD itu sama dengan 400. Tuh. Ya. Dan ini kita ya sebenarnya adalah kita tinggal convert aja bilangan-bilangan ini. Convert aja bilangan Romawinya menjadi integer. Ya. Itu kebanyakan studi kasusnya yang sudah diselesaikan di dalam Google, orang-orang itu bikinnya kayak gitu. Jadi kita punya simbol-simbol Romawinya ya, kita punya bentuk angka bilangan Romawinya ditambah dengan bilangan Romawi lain. Nah, dua bilangan ini dijadikan angka dulu, dijadikan angka Arab dulu. Dan sayang sekali di dalam PDF ya, ini tugas orangnya. Itu dalam tugas orangnya nggak mau kayak gitu. Jadi kita melakukan kalkulasi, kita melakukan kayak kalkulator bilangan Romawi ini tanpa kita convert bilangan tersebut menjadi bilangan yang memang sering kita lihat gitu. Itu ya memang ini studi kasusnya memang sangat berbeda lah dengan yang lain-lain gitu. Dan juga cukup menantang. Tapi alhamdulillahnya ada caranya gitu. Kalau misalnya nggak ada caranya, ini mungkin video ini nggak akan dibuat sebenarnya. Oke, ini step-stepnya. Step-stepnya ini kita seperti yang di awal disebutkan sebelumnya, itu bahwa kita harus mengkonvert yang subtractive notation menjadi additive. Subtraktifnya apa aja yang sudah disebutkan tadi, sudah kita lihat ya, sudah kita jabarkan ini ya. Yang kemana orang? Ya, jadi kan oke, yang jadi bentuknya subtraktif itu ya, jadikan aditif. Nih, kalau misalnya kita lihat perubahannya, ini kelihatan. Ini mana bilangan yang subtraktif, yang tiba-tiba dijadikan aditif. Di sini adalah XL. XL itu adalah 4 ya, 40. Jadi diubah lah jadi aditif jadi begini. X ini. Ini kalau misalnya X-nya 3 itu tahu kan. Oke, X-nya 4 ya, jadi 40. Kemudian I segala macam. Nah, wes. Ya, jadi yang pokoknya yang ada subtraktif kita jadikan aditif gitu. Kemudian yang ini CD kan ini bentuknya subtraktif ya. Ini kita jadikan sebagai aditif. Ini sebenarnya apa? C itu mewakili 100 ya. C. C itu iya benar C itu 100. Nah, C itu 100 kan. Dan juga D itu 500. Jadi D di belakang C ya, D itu 500, belakangnya C berarti itu kan 500 dikurangi 100 kan. Itu menjadi 400 ya. 400. Jadi 400 C itu 100 berarti C-nya 4. Oke. Kemudian kita gabungkan kedua bilangan ini, kita gabungin, wes. Habis kita gabungin, kita langsung kita sorting yang tertinggi kemudian ke yang terendah. Tertinggi ini bukan dari misalnya ada A B C itu sorting misal ada angka bukan bilang angka ya, huruf ya, ada huruf yang acak misal D C atau segala macam, kita sortingnya dari abjad yang A menuju abjad yang Z, nggak begitu. Nggak, ini berdasarkan per simbol ini punya punya nilai berapa gitu. Semisal ini kan sebenarnya dari sini bisa aja iya, bisa aja nih C ini jadi pertama. Tapi di sini dari bilangan Romawi C itu 100. Dan juga M ini 1000. Jadi karena dia lebih tinggi, maka posisinya ada paling kiri. Jadi gitu. Jadi bukan berdasarkan dari ABC-nya, tapi berdasarkan dari nilainya dalam bilangan Romawi begitu. Dah, habis itu sorting, habis itu kita simplify. Simplify itu kayak mereplace, mengganti simbol-simbolnya. Kita ganti semisal kayak ini nih. C-nya ini ada 5 nih. C-nya ini 500. Dan sebenarnya bilangan Romawi itu bisa 500-nya ini bisa diwakili dengan apa? Diwakili dengan D. Ya, sebenarnya diwakili dengan D. D itu sama dengan 500. Jadi makanya kita simplify menjadi D. Kemudian DD. DD ini
D ini kan 500. Habis itu D-nya ada 2 kan, jadi 1000. Nah, kita kan ada nih bilangan Romawi yang 1000 nih. Ya wes, kita jadikan itu bilangan yang 1000 itu yaitu M, jadi 2 nih. Yes. Satunya habis itu seperti yang di awal tadi, yang subtraktif udah dijadikan aditif. Nah, di akhir aditifnya kita ubah jadi subtraktif lagi. Jadi begini. Hasilnya wes gitu. Dan kita coba penasaran nih hasilnya berapa sih? Ini berarti 2000. Artinya 2000 dengan XL itu 40, 4 dengan LII 3, 2243. Kalau ditambah dengan 400, oh ya 2043. Nah, begitu hasilnya. Oke, kelihatan ya. Kita sudah jadi untuk pengimplementasian dari algoritmanya udah kelihatan kan. Nah, selanjutnya coba kita stop share lagi. Nah, kita langsung masuk ke codingannya aja. Mana nih ya? Oke, NetBeans. Ya kan akhirnya kembali dengan NetBeans ya. Padahal udah berapa bulan nggak main Java. Ya udah, ya namanya juga semester. Ya kalau misalnya boleh cerita ya, semester 3 itu kan iya semester 3 itu masih belajar Java ya. Itu dalam struktur data pemrograman dalam struktur data maupun dengan algoritmanya, guys. Nah, habis itu untuk semester 4 ini kan udah makin kompleks lagi nih. Yaitu tentang udah bermain pemrograman dalam produk ya. Jadi semisal kayak buat web dan juga buat mobile dan juga basis data ya. Nah, itu udah makin kompleks. Jadi itulah dunia perkuliahan informatika ya. Semakin ya awalnya kita belajar bahasa pemrograman, selanjutnya kita disuruh untuk membuat suatu produk. Ya daripada ini masuk kita belajar bahasa pemrograman sampai jenggotan. Oke, nah ini kita masuk ke mainnya aja lah. Mainnya gini. Ya default package dan juga. Nah ini fungsi saya ya di sini. Nanti kita scanner. Nah ini scannernya kepake. Ini saya agak males ini main scanner males sih. Di sini langsung didefinisikan aja lah angkanya, inisialisasikan aja angkanya mana ditambah gimana gitu enggak. SK itulah. Jadi gitu. Pertama ada bilangan pertama dan bilangan kedua. Bilangan pertama ini yang tadi yang ada di notepad itu. Ya. Ini 1643 dengan 40. Nah, pertama kita konversikan itu jadi aditif dua-duanya. Kemudian kita gabung. Setelah kita gabung, kemudian kita urutkan. Ya urutkan berdasarkan bilangan tertingginya di mana. Kemudian kita simplify. Ya seperti tadi yang semisal D itu 500, D-nya ada double, jadi otomatis 500 tambah 500 sama dengan 1000, 1000 digantikan dengan M. DD-nya itu jadikan M. Itu habis itu kita convert lagi kalau misalnya ada subtraktifnya, convert lagi. Itu. Wes. Itu ya. Jadi sebenarnya dari sini ini pemanggilan fungsinya aja. Nah, ini fungsinya ada, coba nih cek lagi. Ini kayaknya aku ngikutin ketentuannya nggak sih? Oke, convert additive, combine numerals, sort for the symbols, and then simplify, and then I convert the subtractive. Oke, wes. Nah, ini tesnya. Ya, ini ngetesnya. Sukses, asik juga. Nah, kita ada convert to additive. Convert to additive, dia ada fungsi bentuknya string, jadi ada nilai kembalinya ada string, kemudian parameternya adalah string. Ya, namanya string juga. Ya, daripada sibuk-sibuk gak namanya kayak apa ya wes lah string kayak gini kan S-nya kecil. Kemudian kita jadikan semuanya uppercase. Misal nih kita nginput sembarangan tanpa nginput sembarangan bilangan kecil semua atau bilangannya sembarangan semua. Ya wes lah, kita jadikan ini satu standar yaitu standarnya huruf besar semua. Kemudian ada string ini nggak dipakai lagi string time-nya ya. Tadi coba-coba. Oke, kemudian di sini ada integer x0 dan juga nih x tidak sama dengan panjangnya si ini. Jadi di sini ini intinya adalah ngecek apakah ada bentuk subtraktif yang ada dalam bilangan yang dimasukkanlah dalam fungsi ini, apakah ada. Jadi kita menggunakan while. Jadi ngecek nih x ini 0. Jadi kayak apa ya? Kayak penggeraknya ada di x. Di x ini nanti akan bertambah sampai sesuai dengan panjangnya si string yang akan masuk itu. Gitu. Jadi kita pakai s contents itu apakah ada bilangan subtraktif ini yaitu IV ini. Kalau misalnya ada, maka kita replace IV ini dengan II ini. Ya, intinya untuk sampai bawah else if-nya ini intinya apakah ada subtraktif kita ganti terus ya. Mengeceknya itu pakai contains dan juga untuk menggantikannya pakai replace.
Ya, ada fungsi string yang dalam library-nya Java itu ada untuk replace gitu. Nah, di sini kalau misalnya ada bilang subtraktif, maka kita ganti. Kalau misalnya ada, apa ganti. Kalau misalnya memang tidak ada, baru di X++. Nah, kalau misalnya X++, berarti ini intinya kenapa kita pakai while? Padahal kita bisa aja pakai for. Kalau misalnya kita pakai for, itu nanti kalau misalnya sudah nyampe dalam suatu if, dia nanti akan langsung berakhir gitu. Dia nggak ngecek semuanya. Dia nggak ngecek semuanya ya. For ya. Kalau misalnya for ya. Lanjut begitu. Lanjut kayak apa ya? Kalau misalnya pakai for ya. Kalau misalnya pakai for kan if-nya. Nah, daripada itu. Oke, berarti kalau misalnya pakai for ini bisa aja untuk yang di bawah-bawahnya ini nggak kena. Karena kalau misalnya sudah kena if, bawahnya ini langsung di terminate. Dia nggak lanjut lagi. Maka dari itu kita langsung pakai while aja. Jadi kalau misalnya kondisinya memang tidak ada subtraktifnya, maka nanti kita menuju akhir lah. Kita menuju akhir dari pengecekan ini. Jadi mungkin ini sedikit kompleks dan mungkin ada yang bisa membantu saya. Jadi silakan komentar saja di bawah. Mungkin ada saran dan kritik dalam penjelasan saya, silakan aja. Nah, menurut saya gitu. Kalau misalnya pakai for ini bisa aja suatu pengecekan kondisi ini nggak kena. Memang kena yang di atas, tapi di bawahnya nggak kena karena langsung di terminate. Mentang-mentang di atas ini sudah ketangkap. Jadi gitu. Ya, kita lebih baik kita ngecek semuanya dulu. Kita ngecek semuanya ada apa enggak. Kalau misalnya benar-benar tidak ada, baru kita gerakan while-nya ini. Jadi gitu. Kemudian nilai kembalinya S ya. Ya, kita nilai kembalinya yang sudah kita replace tadi sesuai dengan kondisinya apa, ya. Kalau misalnya semuanya sudah berakhir di mana X-nya ini udah sama dengan panjangnya si stringnya ini, maka langsung dikembalikan aja lah. Terus gitu. Jadi gitu. Selanjutnya ini combine numerals. Ini combine numerals itu kayak menggabungkan ya. Ini menggabungkan jujur aja nih kayak enak aja sih, tinggal gabungin aja string S sama dengan yang pertama sama yang kedua dijadikan aja, ditambah aja satu-satu set langsung di return. Nah gitu. Daripada sibuk-sibukan sebenarnya sih ada sih concat atau gimana ya, kalau misalnya dalam C itu ada concat, tapi alhamdulillah ini Java nih, jadi nggak terlalu jadul banget, nggak terlalu primitif di mana kita terlalu pusing-pusing ya kan, nyari terlalu pusing-pusing bikin logikanya. Tapi kalau misalnya Java adalah library-nya, pakai aja lah. Kalau misalnya ya, dan juga untuk logikanya tinggal kayak gini aja udah cukup lah. Jadi gitulah ya, pemrograman Java kan di atasnya C lah. Jadi bisa dibilang baru gitu, lebih baru dari C. Selanjutnya untuk sort ini ya inilah kita bikin stringnya apa aja ya, string M, string D, ini string kosong semua, nanti kan ini dimasukkan lah. Kita masukkan misalnya di sini ada M, kita masukkan begitu. String temporary dan string result. Jadi gini yang seperti saya bilang di video sebelumnya, penggunaan if else itu ketika kondisinya kompleks, sedangkan kalau misalnya kondisinya tidak kompleks, langsung aja lah kita pakai switch case ini. Nah, di sini kita case-nya semisal ini dalamnya ada M. Nah, ini pakai for ya. Ini for ngecek per apa ya? Per line, per line. Jadi per karakternya dalam stringnya ini kita ngecek ya. Dan juga karena sebelumnya sudah dijadikan char array. Char array berarti ya stringnya itu udah bentuknya per indeks gitu loh. Jadi per karakter udah diwakili suatu indeks. Nah, kita gerakan menggunakan for. Kemudian dalamnya ada switch case-nya. Misal nih dari indeksnya segini, maka harus apa gitu. Jika dari indeks ini mewakili karakter apa. Nah, karakternya dicek di lewat case-nya ini. Kalau misalnya ada M, ada D sampai ada ini. Kalau misalnya ada M, maka nanti kita masukkan temporary, M-nya ini masukkan temporary, kemudian nanti kita tambah sama dengan kita tambah sama dengan ke dalam M. Untuk M-nya sendiri ya. Jadi kenapa kok tambah sama dengan? Jadi kalau misalnya memang selanjutnya ada lagi karakter yang begini, nanti akan terus bergerak terus gitu. Terus ya jadi gitu, untuk biar nanti kalau misalnya selanjutnya ada begini, nanti akan ditambah-tambah gitu. Ya kalau selanjutnya ada M, maka ditambah lagi. Ya, makanya kita pakai tambah sama dengan yang sebelumnya, tambah sama dengan yang sistem ini, yang sebelumnya itu udah diambil lah karakternya. Jadi gitu.
Ya, kalau misalnya default break. Nah, habis itu ini sebenarnya sih sebenarnya sih dari pengimplementasian algoritma yang begini, ini sebenarnya ada sih. Nah, saya rasa memang ada salah satu yang lebih simpel lagi daripada yang begini. Sebenarnya ada yang lebih simpel, tapi ya namanya saya kekurangan waktu ya. Ya wes lah jadi gini. Jadi nanti ya kita urutkannya kan sebenarnya bisa aja kita bikin format pengurutannya bagaimana. Tapi ini eh, daripada kita pusing-pusing, kita nggak tahu juga bagaimana. Ya wes lah kita ngakali kayak gini. Ya semisal semisal jadi prinsip saya gini. Semisal ketika suatu solusi utama tidak ditemukan, maka pakailah solusi alternatif. Ya memang solusi alternatif ini tidak sekuat solusi utama, tapi ya namanya juga kita ada kekurangan waktu, ya wes lah gitu. Maksudnya begini, sesuai urutan ya, M itu di kiri, D itu selanjutnya, C itu selanjutnya, dan juga sampai I paling kanan, gitu. Oke. Akal-akalan sih sebenarnya, ini alternatif aja. Mungkin kalau misalnya ada yang memang punya algoritmanya yang lebih bagus lagi, jadi silakan aja di bawah. Oke, jadi habis itu untuk sorting ya gitu ya. Mungkin pakai akal-akalan. Selanjutnya untuk simplify. Simplify ini ya seperti tadi ya. Ini kita ada yang memang bentuknya bentuknya memang sama aja dengan gini, maka langsung di anu lah. Oke. Misal kayak yang seperti yang tadi itu yang 100 ini ada 100 itu C. C-nya ada 5, kita jadikan D. D itu di mana itu udah mewakili 500. Ini ya. Kita pakai while juga, kemudian kita replace, kita ngikutin kontesnya berapa segala macam. Nah, ini hampir sama dengan yang subtractive menuju aditif itu. Ya, kita simplify gitu. Selanjutnya convert to subtractive hampir sama dengan aditif, tapi kita balik lah. Yang awalnya subtractive itu kalau misalnya ada subtraktifnya kemudian kita jadi aditif, ini sekarang kalau misalnya ada aditifnya kita jadi subtraktif. Gini. Hampir sama dengan metode yang paling pertama itu. Dikembalikan. Nah, mari kita coba. Oke, nah ini saya pembuktiannya doang. Ini pembuktiannya bahwa kita sudah menjadikan semuanya itu menjadi subtraktif, menjadi aditif semua. Kemudian kita sorting semua. Kemudian kita habis sudah kita sorting, habis itu kita ini apa lagi? Oh ya, ini jadi kita simplify dan juga ini hasilnya. Gitu. Nah, oke kita coba mungkin studi kasus yang lain. Sih, nggak bisa lah nanti kita ganti kalau misalnya orangnya minta sih. Ya ini ya kebetulan kan namanya kurang duit kan ada orang minta bantuin tugas wes. Nah, oke XLPV dengan II ya. XLPII. Oke, nah inilah hasilnya, guys. Jadi udah kita yang bentuknya yang bentuknya aditif kita jadikan apa gitu. Ya, yang bentuknya subtraktif kita jadikan aditif. Habis itu kita sorting. Setelah kita sorting, kita simplify lagi. Misal ada yang kasusnya sama aja, ya sama aja kayak CCDD itu, ya sama M itu ya. Jadi habis itu hasilnya keluar begitu. Sebelum habis di simplify itu dibuat yang subtraktif kita jadikan aditif. Yang aditif jadikan subtraktif kemudian hasilnya keluar. Jadi gini. Ya. Jadi gitulah ya programnya. Ya alhamdulillah ya mungkin algoritmanya agak sulit juga sih ya mungkin ya karena eh, jujur kalau misalnya dalam Java itu ngurusin string itu capek banget sih ya mungkin kalau misalnya kita nggak hafal metodenya kalau misalnya kita nggak paham untuk logikanya sulit banget gitu. Jadi memang memang umum banget sih kayak apa ya kayak memang solusinya nih solusi umum banget ketika kita tidak bisa menjalankan suatu pemrograman kita harus tahu logikanya dan juga kita paham metodenya kita tinggal pakai apa aja ya. Ibaratkan kita tahu jalannya kita tahu pakai alatnya apa aja gitu jadi gitulah ya ya alhamdulillah ntar ini kita ngubah apa aja lagi uang satu sektor simplify oke sih ikutin aja lah oke oke
Nah, asik juga. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira begitu untuk studi kasusnya, penyelesaian studi kasusnya. Ya mungkin ada suatu kesalahan dari bagaimana saya menyampaikan dan juga bagaimana saya, ya bagaimana struktur kodenya saya. Jadi saya membuka sesi diskusi atau bagaimana di dalam komentar ya. Jadi mungkin kalian punya satu kritik dan saran, silakan gas saja. Dan saya bukan orang yang sungkan ya. Jangan-jangan malu-malu. Pokoknya kalau misalnya saya bangsat, langsung aja ngomong saya bangsat gitu. Ya kan? Ya, jadi ya dari namanya juga manusia tidak lepas dari kesalahan dan alangkah baiknya kesalahannya itu kelihatan lah. Jadi kita bisa saling saling membenah diri gitu. Ya, ngelantur lagi bangsa. Yes lah. Oke, jadi gitulah. Mohon maaf jika ada salah kata. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asik juga.